Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Hamdan wa syukran bi hudhurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Senarasa, wabil khusus di hadapan guru mursyid kita murabbi arwahina Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Maslul Qaddasallahu sirah, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Lewat wasilah beliau kita dikenalkan Allah. Tentunya sebagai murid patut sekiranya mendoakan gurunya. Lewat wasilah barokah manakib sore hari ini, kita sama-sama mendoakan Abah. Semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barokahnya sama Allah. Sebagai wasilah ruh kita mahabbah ilallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manakib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta putra-putri Abah dan keluarga kita semuanya, almarhum almarhumah, ibu, bapak, anak, saudara, suami, istri, tetangga kanan kiri kita yang sudah di sisi Allah, yang sudah pulang ke rahmatullah. Dengan barokah manakib barokah mursyid, Allah memberikan kenikmatan kebahagiaan kepada almarhum almarhumah, keluarga kita yang sudah di sisi Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manakib yang ketiga kita hadiahkan untuk keluarga kita, saudara kita, tetangga kanan kiri kita yang mungkin pada hari ini diuji sakit sama Allah. Semoga dengan barokah manakib, dengan barokah guru mursyid, Allah mengangkat segala penyakitnya. Dan semoga semuanya yang hadir pada manakib MOS sore hari ini, semuanya beserta keluarga, semuanya panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah banyak, ditambah rezekinya. Yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang punya usaha dilancarkan sama Allah, menghasilkan rezeki yang kaya raya berkah, berkah semuanya, selamanya, segalanya. Dan anak turun kita dijadikan Allah tercatat menjadi orang-orang yang soleh solehah, dan kita beserta anak turun semuanya tercatat dimampukan dan dibisahkan bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji dan umroh. Semuanya, segalanya, dan kita semuanya dengan tercatat barokah guru mursyid, kita dibahagiakan, baik bahagia dunia
maupun akhirat. Dan Allah ridho segala hajat kita, dan Allah mendengar hajat kita dan mengabulkannya baik dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid yang sudah ikut gabung manakib sore ini maupun belum, para kiai, para ustadz, asatidzah, ikhwan wal akhwat semuanya yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah. Wabil khusus, terkhusus, yaitu para penggagas, pelopor, pejuang-pejuang manakib yang telah menyiapkan, wakafkan jiwa raganya, harta bendanya, pikirannya untuk demi khidmatnya kepada guru mursyid, maka menghidupkan amaliyah mursyid, terutama yaitu manakib. Di antaranya di sini ada Umi Syahid, ada Ibu Kartini, ada Ibu Kanti, Ibu Juni, dan yang lain semuanya. Ada Ibu Ramayani dari Bogor, semuanya. Ada Abah Soleh, Abah Ustadz Kusnadi, dan lain sebagainya yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Semua belajar istiqomah dan belajar semoga kita semuanya tercatat menjadi kekasih-kekasih Allah, zahiran wa batinan, dunia akhirat. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, salawat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya, ibu bapak, saudaraku semuanya yang sangat kami hormati, mohon izin dan mohon maafnya. Tentunya khidmat ilmiah pada sore hari ini yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Subhan Al-Sirboni. Tapi karena beliau ada halangan, ada udzur syar'i, maka kami belajar untuk melengkapi, menyempurnakan acara manakib MOS pada sore hari ini, yaitu lewat khidmah ilmiah. Tentunya kami tidak ada yang kita bisa sampaikan, cuman guru mursyid yang bisa menyampaikan lewat lesan yang di hadapan kita semuanya. Lewat lesan inilah, ini semuanya dari guru mursyid. Ikhwan wal akhwat semuanya, tidak ada majelis yang sangat suci dan mulia, yaitu majelis manakib. Kita tahu majelis manakib itu tidak mudah. Kalau andaikan majelis manakib itu mudah, banyak orang yang bisa dimudahkan, bisa ikut, tentunya manakib ini banyak yang bisa istiqomah. Tentunya. Selama ini kita amati, hanya orang-orang pilihan sajalah yang punya jiwa-jiwa yang ingin belajar suci bersama gurunya yang suci untuk belajar menyucikan jiwanya bersama menuju yang maha suci Allah Subhanahu wa taala, dikemas di tempat yang suci manakib. Ini tidak banyak, tapi bersyukur dan alhamdulillah kita semuanya dipilih sama guru, bisa duduk dan ditakdirkan Allah mayyasha, orang-orang yang telah dikehendaki Allah, ditempatkan yaitu majelis manakib yang penuh keberkahan. Alhamdulillah. Dan ini majelis apa? Majelisnya para kekasih-kekasih Allah, yaitu waliullah. Secara tidak langsung, majelis manakib adalah majelisnya para kekasih-kekasih Allah, waliullah. Cuman kita tidak diperbolehkan mengatakan aku wali. Bukan. Tidak diperbolehkan kita mengatakan kita wali. Tapi sebagaimana hadis Rasul mengatakan, alamatu hubbillah hubbu dzikrillah wa alamatu bughdillah bughdhu dzikrillah. Yang artinya kata Rasulullah,
ciri-ciri, tanda-tanda kekasih-kekasih Allah adalah beliau semua itu cinta zikir. Pertama, ciri-ciri kekasih-kekasih Allah. Waliullah, kata waliullah itu adalah kekasih-kekasih Allah, yaitu mencintai zikrullah, cinta zikir. Nah, di dalam majelis manakib itu banyak beraneka ragam zikir. Cuman secara garis besar, guru mursyid memberikan alat dua, yaitu zikir jahar dan zikir khafi. Apa itu zikir jahar? Zikir jahar itu zikir yang pakai suara, disuarakan, dijaharkan. Dan guru mursyid memilihkan afdalnya zikir. Apa itu afdalnya zikir? Sebagaimana hadis Rasul, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalnya zikri itu yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Mungkin ada yang bertanya, apakah orang-orang katakan di masjid-masjid, di langgar, di surau, musola, atau dimanapun ketika dia setelah sholat berzikir la ilaha illallah, itu apa sudah termasuk bagian dari orang yang sudah mengagungkan afdalnya zikir? Jawabannya, merujuk kitab Sirul Asrar karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalimat la ilaha illallah itu dibagi dua. Satu makomnya makom hasanat, yang kedua makomnya darajat. Makom yang hasanat itu yang seperti apa? Dzikir la ilaha illallah yang makomnya hasanat, yang baik itu yaitu intonasinya datar. Ada lagu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang sepintas tidak sadar, kepalanya ikut goyang. Goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri. Pertanyaannya, kenapa itu kepalanya goyang kanan, goyang kiri? Kadang-kadang, kenapa jangan dikirnya karena goyangnya seperti ini? Kadang ada yang menjawab, ya dari dulu ya gini. Ada yang seperti itu, apa salah? Tidak. Dzikir la ilaha illallah yang makom hasanat itu tidak terbentur ada bimbingan guru mursyid. Apa baik? Baik. Tapi dalam keterangan di situ, Syekh Abdul Qadir menegaskan, makom dzikir hasanat la ilaha illallah itu, andaikan lesannya mengucap kalimat la ilaha illallah, mulutnya, lesannya mengucap itu, hatinya tidak ingat Allah, buahnya dosa. Makanya ini pentingnya zikir itu perlu guru, sebagaimana di Quran mengatakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan soal zikir kepada ahlinya jika tidak paham. Secara umum banyak orang zikirnya. Kenapa zikirnya gedek-gedek? La ilaha illallah. Apa salah? Kita tidak mengatakan salah, bisa juga. Dia melihat teman-temannya zikir itu tapi tanpa guru. Akhirnya ikut-ikutan, taklid buta. Butanya karena tidak ada ilmunya. Maka kata Rasul mengatakan, termasuk penyakit-penyakit agama itu yang terakhir, wa mujtahidun jahilun. Yaitu penyakit agama itu ya yang ketiga, yang terakhir, yaitu orang yang bersungguh-sungguh beribadah tapi bodoh. Kan banyak orang itu zikir la ilaha illallah tapi tidak sampai merasakan nikmatnya la ilaha illallah. Kenapa? Karena tidak digurukan. Maka itu makamnya hasanat. Bukan berarti salah, tapi setidak-tidaknya gurukan. Cari guru yang bisa mengijazai atau menanamkan bahasa Arabnya, menalkinkan.
Jangan sampai mengucap la ilaha illallah tidak tahu tempatnya, gedek-gedek terus. Ketika ditanya, misalnya, apa salah? Enggak, tapi ditanya, mau uang 1 miliar, 2 miliar? Gedek-gedek dia, enggak. Tapi guru mursyid mendidik kita supaya yang tadi makom hasanat itu meningkat ke makom darajat. Di mana makom derajat? Makom darajat itu makomnya, cirinya ditancapkan kalimat lah, ada tempatnya di mana, ilaha ada tempatnya di mana, illallah ada tempatnya di mana. Ditancapkan di situ. Untuk apa? Menghasilkan zauq, rasa. Bersama yang punya rasa, Allah. Maka zikirnya bukan gede tapi termangguk-mangguk. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pukulannya bukan keluar, tapi pukulannya ke dalam. Karena yang keras bukan yang luar. Tapi banyak orang yang berzikir itu keras tanpa ke dalam, keluar. Maka rasanya orang yang belum punya rasa iman kadang itu risih. Kenapa? Zikirnya nggak teratur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Gede-gede ke atas. Bukan seperti itu. Zikirnya itu, pukulannya itu, suara kerasnya bukan suaranya yang keluar, tapi pukulannya keras ke dalam, wasautin qawiyin wa dharbin syadidin, dengan suara yang kuat, dengan pukulan yang keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dipukulkan ke dalam. Kenapa dipukulkan ke dalam? Karena hati manusia itu bagaikan batu, bahkan lebih keras daripada batu. Dan ini pentingnya orang itu punya zikir yang bisa menghancurkan persifatan-persifatan yang membatu. Di antara hati yang membatu itu satu, sombong. Tidak sedikit banyak manusia itu terhijab, bahkan kita saja itu kadang-kadang bisa juga keluar sifat sombongnya. Tapi untungnya kita sadar bahwa kita sombong, maka kembali lagi bahwa yang patut sombong itu illallah, hanya Allah. Untungnya kita punya alat untuk menghancurkan persifatan sombong. Ada guru yang membimbing supaya muridnya tidak sombong. Dengan apa alatnya? Yaitu dengan dzikir jahar, yaitu kalimat la ilaha illallah. Persifatan yang membuat hati membatu, hasud, iri hati. Orang hasud itu tidak pernah merasakan kebahagiaan. Selalu di hatinya itu ada persifatan neraka. Panas terus. Melihat tetangganya beli kulkas, hatinya langsung nyut, 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 nyut. Terbakar hatinya. Muka masam, mecucu moncong mulutnya. Kenapa? Karena persifatan hasud. Orang yang hasud itu meskipun secantik apapun wajahnya, kalau hatinya tidak suka sama orang, tidak pernah kelihatan cantik. Justru mukanya muka yang membatu. Tidak ada sedap-sedapnya dipandang. Itu penyakit. Dan kita andaikan kita dihasuti orang, bersyukur kita harus bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, alhamdulillah. Kenapa harus bersyukur? Karena ciri orang dihasuti orang, tandanya orang itu mempunyai kelebihan-kelebihan. Karena seorang yang penghasut, yang iri hati, pendengki itu tidak akan menghasuti kepada orang yang tidak memiliki kelebihan. Andaikan kita didengki orang, diiri sama orang, dihasuti orang, bersyukur. Kenapa? Berarti kita punya kelebihan. Dan kita pun kadang-kadang penyakit-penyakit persifatan hasud pun kadang juga menempel kepada kita. Tapi alhamdulillah kita setiap saat, setiap waktu kita ada alatnya untuk mengeburnya. Supaya apa? Menyadari bahwa tadi atau kapanpun kita merasa punya persifatan hasud. Sadar diri. Kenapa? Ada CCTV di hati kita. Pertama kalimat la ilaha illallah untuk menghancurkan persifatan hasud. Lewat otaknya, pola pikirnya, di hatinya. Maka di dalamnya disucikan. Dengan apa?
dengan zikir khafi. Guru mursyid menancapkan yang tadinya zikir jahar untuk mengatakan keimanan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua zikir khafi untuk menyucikan yang di dalamnya. Otomatis kalau seseorang yang punya jiwa yang suci dengan alat yang suci zikir khafi, maka akan mengikuti, akan menjalar ke wajah-wajah yang penuh cahaya. Kenapa bisa ada cahayanya orang walaupun orang itu hitam? Karena zikir itu cahayanya Allah. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Kalau di hati kita bersama Allah, karena Allah itu cahaya di atas cahaya. Kalau seseorang punya zikir khafi, dia selalu disinari cahaya-cahaya ketuhanan. Maka yang ada pada dirinya akan membias pada wajahnya. Penuh pandangan yang menyenangkan ketika dilihat. Melihat orang pun penuh kasih sayang ketika melihat orang yang kurang mampu. Atau orang yang butuh pertolongan. Dia senyum. Wajahnya penuh perhatian. Tangannya ada cahaya. Yang timbul pembiasan dari hati yang suci. Tentunya tangannya mudah menolong orang lain. Mudah persifatannya menolong. Ada kedermawanan di situ. Semuanya akan dibawi. Akan disinari dengan cahaya ketuhanan. Langkahnya bersama Allah, pandangannya Allah, pendengarannya Allah, ucapannya Allah, gerakannya Allah. Semuanya gerakan apapun, keluar masuknya suara pun dari Allah. Allah yang menggerakkan suara dan suara dari Allah. Tentunya kemana suara itu? Kepada Allah lagi. Dari Allah, bersama Allah, untuk Allah, dan kembali kepada Allah itu sendiri. Dari sebenarnya kita ini tidak ada, yang ada cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk apa kita sombong? Untuk apa kita hasut sama orang lain? Padahal diri kita tidak ada yang ada cuman yang satu yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita duduk seperti ini pun karena ditakdirkan yang ada, yang tadinya tidak ada jadi ada. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pentingkah kita bermajelis manakib ini? Bukan penting lagi jika hati kita ingin bersih dan suci. Masuklah kepada tempat yang suci, yaitu manakib. Supaya apa? Kita dibimbing guru yang suci, bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya orang yang hatinya bersama Allah dengan cahaya ketuhanannya Allah. Maka ada satu hadis Rasul mengatakan, khairun nas anfa'hum linnas, sebaik manusia itu bermanfaat pada dirinya, keluarganya, dan orang lain. Selalu memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Bukan memanfaatkan orang lain, tapi bermanfaat. Mulai ilmunya manfaat, tenaganya manfaat, harta bendanya manfaat, jabatannya manfaat, kedudukannya manfaat, semuanya manfaat. Kenapa? Dari Allah, kembali kepada Allah. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah, terutama muridnya Abah, yang tercatat sebagai kekasih-kekasih Allah. Karena kita senang dan asik ingin bersama yang Maha Allah, yang Maha Suci Allah. Tentunya itulah ciri orang yang kekasih-kekasih Allah. Semoga kita termasuk pilihan-pilihannya guru mursyid, termasuk murid yang kekasih-kekasih Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.